Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Adapun video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Wisarti Arestuti Saleh SPD MPD. Adapun profil mahasiswa, nama Novera, NIM 184504104, kelas A, Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Apa yang akan dibahas dalam video ini? Tentu saja yaitu isu-isu yang ada di sekolah inklusi. Untuk mengawali video ini, pertanyaan mendasar yang perlu diketahui bahwa apa saja yang menjadi isu-isu di sekolah inklusi. Di sini saya menemukan 3 yang menjadi isu-isu. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dan identifikasi pada siswa ABK. Dan yang ketiga, profesionalisme tenaga pendidik dan ketersediaan GPK. Dari ketiga isu ini saya akan merumuskan menjadi satu isu yang menjadi pokok bahasan dalam video ini. Nah, perlu kita ketahui, apa sih pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusif saat ini telah menjadi isu yang sangat menarik dan menjadi fokus perkembangan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif memberikan layanan dan perhatian khusus bagi para siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau reguler. Hal ini senada dengan pernyataan Nofrianto dalam tulisannya pada tahun 2008 nomor 28. Dari ketiga isu tadi saya merumuskan menjadi satu isu yang menjadi pokok bahasan dalam video ini, yaitu asesmen dan identifikasi pada siswa ABK. Perlu diketahui bahwa identifikasi dan asesmen merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang menjadi pokok utama yaitu identifikasi sering disebut juga sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan asesmen disebut sebagai kegiatan penyaringan. Nah, kemudian pertanyaan mendasar, apa yang menjadi isu dan tren saat ini pada sekolah inklusi? Apakah sekolah inklusi identik dengan adanya siswa ABK? Atau apakah semua sekolah yang memiliki siswa ABK dapat disebut sekolah inklusi? Nah, ada banyak kasus menjadikan anak ABK memperoleh pendidikan namun tidak sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini membawa kita pada satu pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja pada identifikasi dan asesmennya. Kebutuhan dasar bagi siswa ABK memasuki sebuah bangku pendidikan yaitu melalui asesmen dan identifikasi sebagai bekal penentuan kebutuhan pendidikan apa yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah untuk ABK memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada banyak kasus yang bisa kita temui. Nah, pada kasus yang saya temui langsung pada sebuah sekolah, yaitu sekolah tersebut bukan tergolong sekolah inklusi karena tidak memberlakukan sistem pendidikan inklusi. Akan tetapi terdapat siswa ABK yang menjadi siswa pada sekolah tersebut. Namun karena bukan merupakan sekolah yang memberlakukan sistem pendidikan inklusi, menyebabkan siswa ABK tersebut tidak memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada contoh inilah yang dapat saya simpulkan bahwa apa yang menjadi kesalahan pada sistem pendidikan tersebut. Menurut saya, bukan karena sarana dan prasarana serta GPK yang tidak ada, sehingga ABK tersebut tidak memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, terdapat pada asesmen dan identifikasinya, karena anak ABK sukses dalam memperoleh pendidikan ketika pembelajarannya dapat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentu saja
ketika melakukan asesmen dan identifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan setiap ABK tersebut. Menanggapi isu mengenai asesmen dan identifikasi yang tidak tepat pada ABK, pertanyaannya adalah asesmen dan identifikasi apa yang perlu dilakukan agar ABK dapat memperoleh pembelajaran sesuai kebutuhannya. Ada 3 jenis asesmen yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, asesmen akademik, yaitu suatu proses mengetahui kondisi dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik. Kemudian yang kedua adalah asesmen non-akademik atau kekhususan. Dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya. Kemudian yang terakhir adalah asesmen perkembangan. Hal ini terkait dengan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan dengan menggunakan metode apa yang perlu. Yang menjadi perhatian khusus bahwa banyaknya isu-isu yang terjadi pada sebuah sekolah yang di dalamnya terdapat siswa ABK, namun proses pembelajarannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa ABK tersebut. Nah, selain dari asesmen dan identifikasi tadi, yang menjadi langkah awal untuk menyaring siswa ABK memasuki sebuah sekolah sesuai dengan kebutuhannya, perlu juga diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta guru pendamping khusus sebagai penunjang terlaksananya proses pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan akhir, sebelum ABK memasuki sebuah bangku pendidikan, sebaiknya melakukan asesmen dan identifikasi dengan baik sebagai bekal penentuan kebutuhan pendidikan apa yang harus dipenuhi dan agar ABK memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya.